Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Kurnia Putra dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan melaksanakan US praktek sejarah dengan materi kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Indonesia, baik itu Hindu, Buddha maupun Islam. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Majapahit. Proses terbentuknya kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit pernah menjadi bagian sejarah besar bangsa Indonesia di Nusantara. Pusat pemerintahan atau ibu kota kerajaan yang pernah berdiri akhir abad ke-13 Masehi ini beberapa kali berpindah lokasi di Jawa Timur seiring kepemimpinan raja-raja yang pernah berkuasa. Pendiri kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Raden Kartanegara, penguasa terakhir kerajaan Singosari, yang terbunuh lantaran pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292. Raden Wijaya pun berhasil menyelamatkan diri dari insiden tersebut. Raden Wijaya kemudian membuka hutan di delta Sungai Brantas. Desa inilah yang pada akhirnya berkembang pesat dan menjadi kerajaan dengan nama Majapahit. Pendeklarasian berdirinya kerajaan Majapahit dilakukan setelah Raden Wijaya berhasil mengalahkan Jayakatwang pada tahun 1293. Setelah itu, Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja dengan gelar Kertajasa Jayawardana pada tahun 1293 sampai 1309. Puncak kejayaan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dengan gelar Sri Rajasa Negara pada tahun 1350 sampai 1389, yang tidak lain adalah cucu dari Raden Wijaya. Kepemimpinan Hayam Wuruk amat kuat berkat dukungan dari Mahapati Gajah Mada yang bertekad menyatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit. Wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit. Wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit mencakup seluruh Nusantara, yakni meluas sampai ke Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Adapun pusat pemerintahannya, pusat pemerintahan atau ibu kota kerajaan Majapahit setidaknya pernah berganti 3 kali. Pertama di Mojokerto. Ibu kota pertama kerajaan bercorak Hindu-Buddha ini adalah di Mojokerto pada masa kepemimpinan pendiri sekaligus raja pertama, yaitu Raden Wijaya atau Kertajasa Jayawardana. Selain sebagai pusat perniagaan atau bandar dagang, lokasi di Mojokerto yang masih berada di wilayah Kutaraja sangat strategis untuk difungsikan sebagai pangkal militer armada Angkatan Laut Kerajaan Majapahit yang memang amat kuat saat itu. Kedua, di Trowulan. Pusat pemerintahan Majapahit bergeser sedikit pada masa kepemimpinan Sri Jaya Nagara pada tahun 1309 sampai 1328, penerus tahta Raden Wijaya. Raja kedua Majapahit ini memindahkan ibu kota ke Trowulan yang berjarak sekitar 12 km dari kota Mojokerto sekarang. Kitab perjalanan Cina bertajuk Yingyai Xinglan yang ditulis oleh seorang penjelajah bernama Ma Huan menyimpulkan bahwa pusat pemerintahan kerajaan Majapahit pada abad ke-14 Masehi adalah di Trowulan. Sejumlah situs yang merupakan peninggalan peradaban Majapahit yang ditemukan di Trowulan juga semakin menguatkan peran tempat tersebut sebagai bekas ibu kota kerajaan yang pernah mengalami masa-masa yang amat kuat itu. Trowulan menjadi pusat pemerintahan Majapahit dalam waktu yang cukup lama, dari era Sri Jaya Negara yang bertahta sejak tahun 1309 hingga menjelang keruntuhan kerajaan ini pada abad ke-16 Masehi. Ketiga, di Doha atau Kediri. Lantaran berbagai polemik internal dan ancaman serangan dari Kesultanan Demak,
Sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, posisi Majapahit semakin terdesak pada pemerintahan Bre Kertabumi atau Brawijaya kelima pada tahun 1468 sampai 1478. Kala itu pengaruh Islam memang sedang berkembang pesat di Jawa sehingga muncul polemik. Pada masa-masa genting inilah ibu kota Majapahit terpaksa dipindahkan dari Trowulan ke Doha yang merupakan bekas pusat pemerintahan kerajaan Kediri oleh Girindawardana atau Brawijaya ke-6 pada tahun 1478 sampai 1489. Adapun raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Majapahit. Pertama, Raden Jaya atau Kertajasa Jayawardana pada tahun 1293 sampai 1309. Kedua, Kalagamet atau Sri Jaya Nagara pada tahun 1309 sampai 1328. Ketiga, Sri Gitarja atau Tribuana Wijaya Tunggadewi pada tahun 1328 sampai 1350. Keempat, Hayam Wuruk atau Sri Rajasa Nagara pada tahun 1350 sampai 1389. Kelima, Wikramawardana pada tahun 1389 sampai 1429. Keenam, Suhita atau Dyah Ayu Kencana Wungu pada tahun 1429 sampai 1447 dan lain sebagainya. Komoditas utama yang pernah diperjualbelikan yaitu meliputi lada, garam, rempah-rempah, mutiara, kulit penyu, gula, pisang, kayu cendana, kelapa kapas, sutera, belerang, perak, emas, dan lain-lain. Penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit. Setelah Gajah Mada wafat, terlebih sesudah Raja Hayam Wuruk wafat tahun 1389, kerajaan Majapahit mulai menunjukkan kemundurannya. Mulai terjadi pertengkaran mengenai hak waris di internal keluarga mengenai perebutan tahta dan kekuasaan, hingga terjadilah perang saudara yang disebut dengan Perang Paragreg pada tahun 1405 hingga 1406. Perang tersebut terjadi antara Pangeran Wikramawardana dengan Wikrabumi. Wikramawardana merupakan suami dari pewaris Hayam Wuruk, putri mahkota Kusumawardani, sedangkan Wirabumi putra dari Hayam Wuruk bersama selirnya. Perang saudara tersebut dimenangkan oleh Wikramawardana. Hal tersebut menyebabkan semakin melemahnya kerajaan Majapahit. Sekian penjelasan kerajaan Majapahit dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.